semuanya, kembali lagi dengan saya Sofia Novelina dari Prodi Informasi PJJ Bandung dengan NIM 0487952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana kita akan membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny. Jadi saya sudah membuat PowerPoint di mana isinya itu mengenai perintah yang akan kita lakukan di tutorial 3 kali ini. Nah, tugas tutorial ini itu berfokus pada pembuatan aplikasi visualisasi data. Nah, tujuannya itu untuk memungkinkan pengguna menjelajahi dataset dengan berbagai jenis plot. Nah, detail tugasnya itu, datasetnya itu disediakan melalui tautan Google Drive berupa Excel, tapi nanti kita ekstrak ke CSV. Lalu ada aplikasi Shiny. Nah, itu tuh aplikasi visualisasi datanya. Lalu kita akan buat laporannya. Nah, fungsionalitas aplikasi Shiny sendiri itu tuh untuk memilih variabel dan jenis plot yang ingin divisualisasikan. Nah, dimana nanti ada pilihan variabel juga pilihan jenis plot. Nah, jenis plot interaktif yang akan kita buat yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data. Nah, referensinya itu ada dalam modul keempat. Nah, laporan hasil kerjanya itu berupa format PDF itu wajib. Nah, juga kode R-nya, seluruh kode R yang relevan untuk reproduksinya. Jadi saya sudah membuat kode R dari pembuatan aplikasi visualisasi data ya. Nah, maka saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang sudah saya buat. Nah, di mana yang pertama itu ada pemuatan pustaka. Nah, itu tuh library itu, yang library Shiny ini untuk membuat aplikasi web interaktif menggunakan R. Nah, sedangkan ggplot ini untuk membuat grafik plotnya, lalu yang plotly-nya itu untuk mengubah grafik ggplot menjadi interaktif. Nah, lalu library deity-nya untuk menampilkan tabel interaktifnya. Lalu yang readr itu untuk membantu pembacaan data. Nah, lalu kita mulai ke persiapan datanya ya. Nah, itu tuh untuk memuat data, dimana membaca data yang shape ini itu tuh karena data memakai pemisah titik koma. Nah, lalu yang dec ini format desimal memakai titik. Nah, lalu yang nastring itu nilai yang dianggap naknya. Nah, lalu kita mulai ke tambah kolomnya. Nah, dimana ini tuh menambahkan kolom hari berisi angka 1 sampai jumlah baris data. Nah, dipakai sebagai sumbu X pada line plotnya. Lalu ini data clean. Itu tuh untuk menyalin data mentah ke variabel baru untuk diproses agar data aslinya tetap ada. Lalu numerik ini itu daftar kolom yang seharusnya berisi angka tapi mungkin terbaca sebagai teks. Nah, lalu ada ini for column, itu tuh loop untuk setiap kolom. Nah, mengecek apakah kolomnya ada, lalu mengubah kolom tersebut menjadi numerik. Juga ada suppress warning, yaitu supaya konversi tidak mengganggu ya. Nah, lalu kita ada hapus barisnya. Nah, itu tuh menghapus semua baris yang ada, penting karena plot tidak bisa membaca NA-nya. Nah, lalu kita ada identifikasi ya. Nah, itu tuh untuk memisahkan kolom numerik dan kategorial, dipakai untuk pilihan variabel di UI-nya. Nah, ini tuh untuk menghapus kolom hari dan pilihan variabel. Nah, lalu kita mulai ke user interface-nya. Nah, dimana yang UI ini yang fluid page itu tuh untuk membuat tampilan aplikasi dasarnya. Nah, lalu ada sidebar-nya, itu tuh untuk tempat kontrol pilihannya, main panelnya sebagai tempat menampilkan grafik dan tabelnya. Lalu ada select inputnya. Itu tuh untuk pengguna memilih jenis visualisasi output selanjutnya mengikuti pilihan yang ini. Lalu ada UI outputnya itu untuk menampilkan grafik interaktif, menampilkan tabel interaktif juga. Nah, yang ini ya. Nah, lalu kita ke server logik.
Nah, server logic itu output dynamic ini, itu tuh UI akan berubah sesuai pilihan plot tipenya. Lalu ada select input. Nah, ini tuh dipakai untuk memilih variabel X dan Y-nya. Seperti ini ya. Nah, lalu ada yang H4 ini. Ini tuh sumbu X otomatis. Nah, sumbu X otomatisnya itu dari hari ke ya. Lalu ini untuk bar plotnya. Yang select input ini untuk memilih variabel kategorialnya. Nah, dimana yang atas ada untuk scatter plotnya, lalu yang ini line plot, lalu ini untuk bar plotnya. Nah, sedangkan yang kita untuk mulai ke membuat grafik interaktifnya. Nah, yang output interaktif ini yang membuat grafiknya yang awal, lalu kita mulai ggplotnya itu untuk titik digambar berdasarkan warna rain today-nya. Ini untuk nanti kita menggunakan warna pink dan juga biru. Nah, dimana yang pink itu untuk yes, sedangkan yang biru itu untuk no. Lalu di sini tuh ada yang untuk kan yang awalnya ini, yang ini tuh untuk scatter plotnya, lalu yang ini untuk line plotnya, lalu juga yang ini untuk bar plotnya. Ini tuh untuk tampilannya ya. Lalu ada ini, ada data table. Nah, itu tuh untuk tabel interaktif scroll horizontal aktif ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir itu untuk menjalankan aplikasi Shiny App-nya. Karena saya sudah menjelaskan dari kode-kode yang sudah saya buat, maka kita tinggal run untuk melihat hasil aplikasinya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan awal mula sebelum kita membuat kode R-nya. Nah, dimana kita itu masukin dulu data CSV-nya di sini di upload. Nah, lalu untuk FR-nya itu kita dari file ini ya. Nah, new file, lalu R script ini. Nah, lalu kita masukkan kodenya. Nah, lalu kita bisa run. Nah, beginilah hasil skate-nya. Ini contoh yang ini. Nah, sudah berjalan, ini pun bisa diganti. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sama-sama rainfall ya, maka bentuknya itu seperti ini. Nah, lurus seperti ini. Nah, tapi saya akan menggunakan sunshine untuk akan memberikan contoh penjelasannya. Dimana scatter ini tuh menandakan hubungan antara jumlah sinar matahari dengan curah hujan, yaitu rainfall ya. Dan dibedakan berdasarkan apakah hari itu terjadi hujan atau tidak. Nah, interpretasinya itu yang biru ini tuh artinya hari yang tidak hujan, lalu yang pink ini artinya itu hari hujan. Nah, lalu pola utama yang terlihat dari plot ini tuh banyak titik berada di bawah ya. Nah, ini tuh rainfall mendekati 0. Nah, ini membedakan sebagai besar hari tidak mengalami curah hujan yang signifikan. Nah, titik biru itu mendominasi di daerah ini. Nah, lalu hari yang berwarna pink itu muncul ketika rainfallnya tinggi ya. Nah, artinya ketika curah hujan besar biasanya terjadi hujan. Contohnya itu di 20 sampai 40. Hampir semua titiknya itu pink, nggak ada yang biru. Ini logis karena curah hujan tinggi memang menunjukkan hari hujan. Nah, titik yang terlihat ini tuh sebar tidak membentuk pola naik turun yang jelas. Maka kesimpulannya semakin banyak sinar matahari tidak selalu berarti curah hujan semakin kecil atau besar. Pada area sunshine itu kebanyakan berwarna biru, sedang rainfall itu mendekati 0. Nah, jika sinar matahari berlangsung lama, peluang hujan hari itu kecil. Itu penjelasan dari scatter plotter yang itu. Tapi untuk ininya kita jelaskan saja di PDF mungkin ya. Nah, lalu kita buat yang line plot. Nah, ini seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian evaporation. Nah, dimana itu penguapan sepanjang waktu dari hari pertama sampai 365 lah. Nah, variabelnya itu sumbu X-nya otomatis akan sumbu Y-nya itu
nilai evaporation-nya. Nah, pola utamanya itu pada awal tahun grafik menunjukkan nilai penguapan yang meningkat ya. Ini kita bisa lihat. Nah, sedangkan dari angka sekitar 46 itu tuh mm itu naik hingga lebih dari 10 mm pada puncaknya. Maka kemungkinan suhu mulai meningkat atau cuaca lebih kering pada bagian awal periode tersebut sehingga penguapan meningkat ya. Nah, lalu pertengahan periode. Nah, nilai evaporation tuh mulai turun bergerak di kisaran 3 sampai 7 mm. Nah, fluktuasinya tetap ada tetapi tidak setinggi pada bagian awal plotnya kan ya. Nah, bagian ini tuh menggambarkan periode yang lebih lembab, lebih sering hujan atau suhu yang tidak terlalu tinggi sehingga tingkat penguapannya menurun. Nah, lalu mulai ke akhir-akhir periode dari 200 sampai ini tuh nilai evaporation itu naik lagi menjadi 5 sampai 11. Muncul beberapa puncak yang cukup tinggi juga. Nah, maka menunjukkan adanya perubahan cuaca di mana suhu meningkat, intensitas matahari lebih tinggi dan curah hujan yang lebih sedikit. Nah, maka karakteristiknya itu grafik naik turun tajam menandakan bahwa tingkat penguapan sangat dipengaruhi oleh suhu, sinar matahari, kecepatan angin, juga kelembapan udara. Nah, ada beberapa puncak ekstrimnya juga. Nah, di mana titik-titik tertentu menunjukkan lonjakan hingga 10 mm ya. Biasanya terjadi karena hari yang sangat panas, hari dengan radiasi matahari tinggi, juga kondisi kering. Nah, grafik tidak terus naik dan juga terus turun, melainkan bergerak dalam pola musiman. Yang lainnya pun seperti ini. Mungkin nanti kita bisa saja yang lainnya kita jelaskan di PDF. Lalu kita mulai ke bar. Nah, rain tomorrow-nya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian plot yang Windir 9 AM. Ini tuh menampilkan berapa kali masing-masing arah angin tercatat pada pukul 9. Nah, setiap batang menunjukkan jumlah kemunculan dari masing-masing arah angin ya. Dimana SE itu muncul paling banyak, artinya angin dari arah tenggara paling sering terjadi pada pukul 9. Ini yang ini. Lalu SSE-nya itu termasuk frekuensi tinggi, masih dengan kelompok arah selatan tenggara. Lalu yang NNW, yang ini tuh juga muncul cukup sering, mengindikasikan arah angin dari utara barat laut, juga dominan. Nah, maka kesimpulannya tuh arah angin pada pukul 9 pagi paling sering datang dari wilayah tenggara ke selatan, serta wilayah barat laut. Beberapa angin yang muncul jauh lebih sedikit yaitu NNE, lalu NE, juga WSW ya. Jumlahnya rendah menunjukkan angin dari arah timur laut dan barat selatan lebih jarang terjadi pada pukul 9. Nah, pola umum yang bisa diamati itu ada variasi besar antara satu arah angin dan lainnya. Nah, arah selatan tenggara mendominasi sedangkan arah timur laut lebih sedikit. Nah, pola ini dipengaruhi oleh kondisi lokal geografis, juga musim, lalu pergerakan sistem tekanan udara. Lalu kita mulai ke tabel datanya. Nah, tabel datanya sudah muncul ini karena banyak sekali ya. Ada sampai 37. Maka sudah muncul seperti itu aplikasi visualisasi data yang sudah saya buat. Maka sekian penjelasan saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.